Ya. Apaan? Ayo Mas Fadli tanya. Kamu nanya, saya nanya Ustaz. Jarang-jarang saya nanya. Jarang ya. Biasanya saya cuma ngarahin orang doang. Oke, saya tanya nih. Mana? Ustaz, saya kan punya cewek. Iya kan? Kalau dari kecil kan, itu kan selalu sama saya gitu. Nah pada nanti saat udah gede, dia menikah, itu saya masih boleh gak ketemu anak saya terus, saya minta sama saya gitu? Yang namanya orang tua, tugas orang tua sampai anaknya menikah. Dan sebaiknya ingat, anak perempuan itu setelah ijab kabulnya orang tuanya dengan anak menantunya, saya serahkan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama ini, berarti menyerahkan sepenuhnya kepada anak menantunya atau anak laki-laki tersebut. Gak boleh manja-manja gitu? Kalau masih manja-manja masih boleh dong sama bapaknya? Masih boleh, cuma ada batasnya karena dia punya suami. Tanggung jawab seorang istri itu tertuju kepada suaminya. Ya, jadi sosok papa dalam hal ini ayah, kalau sudah menikahkan anak perempuannya udah lepaslah. Udahlah, biarkan dia hidup. Masih mau ganggu lagi? Orang cuma nanya nggak boleh susun Ustaz. Kita lagi nanya baik-baik nih. Ya. Sebagai wakil rakyat gimana caranya agar adil terus nih? Nah, itu susah loh Ustaz. Dan terus bisa berbuat kebaikan buat sama orang lain. Amin. Tapi yang saya lihat ini di zaman sekarang banyak orang berbagi, ya, tapi dikontenin. Siapa ya? Sebetulnya itu boleh apa enggak sih kan? Gini. Ada yang bilang menginspirasi gitu kan. Inspirasi. Soalnya kalau teman saya beda, dia bukan berbagi, dia ngemis dikontenin. Agak sedih ya. Inna malah malu biniat tergantung dari niatnya. Yang namanya manusia berlaku adil itu tidak akan mungkin. Iya. Cuma berusaha untuk berlaku adil. Sekali lagi, hanya berusaha untuk berlaku adil. Yang bisa adil itu cuma Allah. Manusia hanya belajar berlaku adil. Nah, kalau berbicara tentang berbuat baik, silakan. Berbuat baik itu siapapun bisa. Cuma yang harus ditanamkan, terbiasalah untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu harus dibiasakan. Maaf, penjahat pun bisa berbuat baik. Dengan tujuannya saya mencuri supaya untuk itu biasa. Tapi yang harus kita lakukan, ingat ketika ada konten dan sebagainya, niatkan sebagai sarana dakwah. Ya, maka tidak ada salahnya, ada 3 nih, tidak ada masalah. Guru untuk supaya teladan buat murid-muridnya. Orang tua supaya jadi panutan buat anak-anaknya. Sama satu lagi, para pemimpin, tidak apa-apa. Kenapa? Untuk memperlihatkan, nih ini harus saya lakukan. Zakat itu sama sedekah. Sedekah itu dirahasiakan, tapi zakat dinampakkan. Kenapa zakat dinampakkan, diperlihatkan, bahkan ada ijab kabulnya supaya menghindarkan fitnah. Jangan sampai kita dikira pelit. Padahal zakat itu harus diperlihatkan supaya menggugurkan kewajiban. Oh, nah sekarang saya buat bisa berlaku adil buat rakyat gimana nih? Maka berusaha. Caranya. Caranya adalah Adil cuma menempatkan. satu. Jadi gini, adil itu pengertian adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan, bukan sama rata ya, berlaku adil. Di daerah ini sangat butuh banyak orang miskin. Tidak semua diratakan, harus ditempatkan pada posisi yang sewajarnya. Seperti itu. Oke. Zi Ahmad mau nanya Zi Ahmad. Ada bapaknya. Zi Fadli, mana Zi Ahmad? Binti. Baru mau Ziku ya. Lali, jelas aja, anak udah gede gini. Iya dia mah. Yaudah, kalau kita nanya Ustadz, gimana caranya kita bisa ngeyakinin orang tua kita kalau yang kita pilih itu baik buat kita. Nah kalau misalnya ada paksaan dari orang tua, apakah kita kayak harus iya atau kayak boleh, nggak mau gitu. Oh curhat nih. Oh bapaknya mengakam nih. Apa sih? Jangan terlalu dipaksa-paksa. Enggak, saya nggak pernah maksa kok anak saya. Coba Curhat banget. Iya. Emang paksaan apa sih Zi? Paksanya coba deh, yang kamu ingat deh. Sisi memang tertekan. Ngomong aja sih ngomong. Ya Allah. Enggak ada maksa-maksa. Enggak ada tertekan. Jadi gini, mohon izin kepada anak dimanapun berada. Keinginan orang tua terhadap anak itu pasti yang terbaik. Tidak ada orang tua yang mau menzalimi hambanya, murid anaknya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang tua itu berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Cuma kadangkala anak salah pemahaman terhadap orang tua. Itu aja. Jadi kalau ada orang tua berkata begini, ya iyan aja dulu. Enggak apa-apa. Iyan aja, enggak apa-apa. Nanti setelah itu baru beritahu, Pak, gimana kalau seperti ini? Kayak contoh, akan kujodohkan kamu dengan ini. Iya dulu. Tapi perlihatkan, nih ada pilihan saya. Negosiasi gitu ya. Itu mah terlalu old banget. Maksudnya tapi kan yang namanya orang tua kan pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya. Cerita ini? Enggak. Masalah berdua.
Nyaut sendiri dia. Ya, jadi ini Kita masuk ke rumah Uya nih kalau gitu. Jawab. Iya, harusnya maksudnya di rumah Uya ya. Iya. Tidur. Itu yang tidak ada hubungannya. Namanya kerepotan Terus kenapa bapak-bapak ya. nyambut? Benar. Ada ustazah di rumah Uya tapi. Pak Ustadz, boleh nggak saya nanya Pak Ya, Ustadz? boleh. Saya serius ya. Ini serius ya? Iya, Nggak bercanda. ini kan 2 hari lagi udah mau lebaran. Iya. Pagi itu saya sebenarnya punya permasalahan. Saya tuh alhamdulillah depan rumah saya kan warung ya. Ya. Banyak anak-anak di situ. Saya tuh pengen berbagi sebenarnya. Nah tadi itu saya tukerin uang 500.000. Ini mau tukerin ke uang kecil. Dari 500.000 saya tukerin ke orang. Orang itu kasih lembaran lebih banyak ke saya. Nah itu kira-kira saya kembaliin apa gimana tuh Pak Ustadz? Biasanya kurang, Gun. Lebih banyak. Gue bingung juga lu nukerin di mana sih? Nuker pakai duit apa sih? Tukerin di mana? Saya ini ada 500.000. Terus dikasih pecahan, saya kasih kan 500 5 lembar. 5 lembar. Tukerin. Saya dapetnya 20 lembar. Waduh. Saya panik. Tapi 2 ribuan. 50 iya. Paniknya gimana? Panik. Ya lagi boleh, paniknya gimana? Panik. Dua kali. Panik. Menukarkan yang lebih, ya, ingat, uang ke uang hati-hati. Jangan sampai ada riba di dalamnya. Pada saat penukaran uang, kalau lebih kita harus sampaikan, ini lebih uangnya, kembalikan. Tapi kalau kurang, ada baiknya kita harus negosiasi. Kadang-kala orang tukar uang 500, kembalinya cuma 400. Dia potong 100 itu. Sebenarnya itu haram. Ada baiknya kita beritahukan aja. Tukarkan 500, nanti saya tambahkan 100 sebagai upah. Dengerin Anwar. War. Ngeri. Oh gitu. Usahanya dia. Usahanya Usaha potong-potong ke-7. duit. Kalau ini Syuting 6 kali, sisanya yang ke-7 jual lagi tuker duit. Ini lebih. Kalau ini kan Pak Ustadz ada lagi, saya kan juga alhamdulillah lagi senang sholat berjamaah Pak Ustadz. Kadang kalau misalnya kita sholat berjamaah kan saya selalu bawa sejadah sendiri. Ya kan ada suatu saat saya biasanya nggak mau egois kan. Sejadahnya nggak saya pakai sendiri, saya kasih berdua. Itu berarti pahala saya bagi 2 sama sebelah saya apa gimana? Ini sering terjadi Pak Ustadz. Pertanyaannya aneh-aneh. Bagus, Bagus ya Pak Ustadz. Kalau emang dibagi 2 saya nggak pinjemin lagi besoknya Pak Ustadz. Jadi pahala itu Allah bagi, cuma tidak mengurangi pahala orang. Oh aman ya. Bagaimana anak yang bersedekah untuk orang tuanya, pahala orang tua, dia pun dapat pahala, orang tuanya pun dapat. Sama, memberikan tajil buka puasa, kasih makan orang. Dia dapat pahala sebanyak orang yang berpuasa, yang dia kasih tajil. Tapi tidak mengurangi pahala orang di situ. Karena Allah Maha Kaya. Dan ini buat sejadah ya, memberikan sejadah orang jangan kakinya, arah kepalanya kita kasih. Kadang-kadang kita kasih kepalanya, kita kakinya. kita kakinya. Oh Masya Allah. Karena itu bekas kaki Horizontal kita. lebih dekat. Jangan kasih sejadah orang Adab bekas ya. kaki kita. Itu namanya kurang sopan. Orang Ada. Udah gitu. Gimana, Mas? Sikilnya bau lagi, sikilnya bau. Ini kaki masih Pastinya kaki kita. Kaki Jangan bau orang lagi sujud. bau. Hati orang. Jadi bukan memberikan penghargaan tapi menghinakan orang. Tujuannya sih bagus tapi salah. Ustadz saya mau nanya nih. Ya. Pak Ustadz kan kita kan sering banget nih Iya. membacakan doa pada air. Serius ini. Oh iya Contoh benar. nih, istri saya ini kalau saya mau pergi tuh misalnya dia, ini minum sayang dibacain atau nggak di. Tapi kan gini loh, air itu kan bukan dijampe-jampe. Nggak, banyak. Bahasanya ini bukan jampe-jampe dong. Orang jadinya pikirannya apa? Ini kan serius sih Pak Ustadz saya. Doa seorang istri. Doa seorang istri kepada suami apa ya? Tapi Ustadz tuh banyak dapperin orang ngomong gitu, Bi. Iya. Ustadz doain dong airnya botolnya. Si Gitu. saya ngalamin kayak Igun waktu jangan kan saya Jangan bawa-bawa gue, or gue diem. Apaan lo? jangankan ke Ustadz. Iya. Istri saya sendiri aja kalau saya mau berangkat tuh Betul. ada air. Doain. Tapi kan gini Pak Ustadz, saya pikir-pikir ya. Air itu kan habis, ya kan? Gimana kalau nggak saya minta botolnya aja yang didoain. Jadi saya isi ulang gitu biar nggak itu boleh nggak Pak Ustadz? Mana Ustadz? Iya, kan maksudnya habis airnya kalau gitu. Biar khasiat doanya nempel di botol. Iya, jadi di mana-mana tinggal isi ulang gimana Pak? Jadi Ustadz juga enak Ustadz kalau ada yang minta doa, tuh pakai botol dia aja tadi saya doain. Maksud saya gitu Pak Ustadz. Itu gimana? Boleh nggak Ustadz? Iya, Ustadz. Wajalna minal maisyaun. Dari air Allah ciptakan segala sesuatu. Maka media air itu bisa jadikan media doa untuk orang lain. Kenapa? Karena doa air itu menenangkan. Setelah diteliti, ahli Jepang, profesor Jepang itu meneliti air yang sudah dibacakan dan air yang tidak dibacakan itu ternyata beda. Sama dengan air zam-zam. Air zam-zam itu kenapa sangat mulia? Sumur air zam-zam itu berada di dekat tempat orang tawaf.
Jadi sekian banyak orang berdoa di atasnya. Makanya sebenarnya air yang didoakan itu luar biasa. Kalaupun pakai botol yang mau didoain, boleh dipakai lagi, isi ulang. Yang penting airnya masih ada tersisa. Bisa direpi lagi. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin sampai Jangan kering. dihabisin. Disisain setengah, kemudian ditambah lagi. Nanti gelasnya bisa Kang Igun waktu itu. Tapi ada yang berbahaya, Pak Ustadz. Air yang berbahaya ada. Air apa? Airsoft gun. Ada juga. Tembak dong. Yang bisa joget. Apa tuh? Aerobik. Ya Marcel mau nanya. Hah? Mau nanya. Jujur saya pengen tanya. Dia mau login, Pak Tapi Ustadz. maaf. Dia mau login. Ada Mau login. informasi. Ini ada informasi. Mana? Sekarang. Penonton, jalan-jalan pergi ke Timika. Perginya bareng Kakung. Sambil nunggu waktu berbuka, mending kita masak cah kangkung. Penonton, hari ini aku lagi masak cah kangkung buat buka puasa. Nah, kuncinya biar masakan aku lezat dan enak, aku masaknya pakai salsa MSG. Aduh, wangi banget. Aduh, aku belum sempat buka puasa, aku boleh nggak ikut buka puasa bareng kamu nih? Aku belum sempat beli makanan, karena aku tuh banyak banget kerjaan, habis ngangkatin barang, sampai ngos-ngosan barang-barang bos aku. Aduh, tarik nafas dulu. Boleh banget Dong King. Ini kebetulan aku lagi masak cah kangkung. Suka nggak? Hah? Cah kangkung? Kayak penyanyi, Deni Cah Kangkung. Harum banget ya masakan kamu. Pasti kamu masak pakai salsa MSG kan? Bener banget, 100 buat King Nasar. Resepnya nggak ribet dan simple banget. Hanya pakai salsa MSG. Nih. Penyedap masakan asli dari Indonesia yang terbuat dari bahan alami, fermentasi, dari tetes tebu pilihan. Melalui proses fermentasi protein glutamat alami dan tentunya ini bukan dari zat buatan ya. Soalnya mama aku juga di rumah selalu masak pakai salsa MSG ini karena diproses secara higienis. Produknya udah pasti berkualitas dan micin ini mudah larut setelah dikonsumsi. Jadi tidak membuat kebodohan dan aman untuk kesehatan. Nah, cah kangkungnya udah mateng nih King. Harum banget. Harum banget kan? Nah, aku udah bikinin nih, udah Ini udah siapin, jadi? udah dong. Aduh, aku udah gak sabar mau banget cobain salsa MSG ini. Pastinya aman banget dikonsumsi setiap hari dalam jumlah benar. Apalagi sudah diakui berbagai lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM RI. Jadi sekarang kalau masak jangan lupa pakai salsa MSG. Salsa MSG melezatkan setiap masakan. Jangan ragu, konsumsi MSG. MSG terbuat dari bahan alami. Salsa melezatkan. Hari pertama. Assalamualaikum. Mau kemana itu? Penting Frame out, pulang bagi perantau. Kenapa? Mudik itu penting. Mudik itu bagaimana kita kembali bersilaturahmi. Mengingat kampung halaman kita. Bahkan kalimat bagi orang yang sudah meninggal disebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke rahmatullah. Karena kita berasal dari surga. Insya Allah kita akan kembali ke surga. Amin. Tapi untuk menuju surga itu kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Sementara apa yang kita lakukan di momen lebaran ini kembali ke kampung halaman itu penting untuk apa? Supaya tidak melupakan asal usul kita. Ketahuilah kita boleh jaya tapi jangan lupa untuk kembali ke kampung. Ingat anak-anak yang berhasil baliklah ke rumahmu. Baliklah ke orang tua. Jangan lupakan siapa ayahmu. Jangan lupakan siapa ibumu. Jangan sampai orang sudah jaya, udah hebat tapi lupa untuk balik ke kampungnya. Ingat, balik kampung itu bermakna silaturahmi. Tapi balik kampung itu bisa jadi bakti kepada orang tua. Ingat, jangan cuma pulang sekali setahun.
Masa Kalau bisa balik, kelihatan biru, balik, kelihatan biru, balik. Pak. Dengan cara apa? Mendoakan. Ingat, ada kampung yang mungkin kita akan tuju, yakni kampung akhirat. Makanya ada ziarah kubur. Ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Mengingatkan akan kampung akhirat kita. Ingat, hidup di dunia ini hanya sesaat. Kita akan melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Alam roh kita tidak mungkin bisa mengingatnya. Alam rahim apalagi. Makanya anak disuruh mengingat orang tuanya. Karena orang tua tidak pernah lupa bagaimana dia kandung anaknya. Tapi anak akan lupa saat di kandungan. Anak lupa saat dilahirkan. Anak lupa di saat dia kecil. Dia cuma memorinya sedikit. Makanya anak itu senantiasa diingatkan untuk berbakti kepada orang tua. Di momen akhir Ramadan ini. Penting mudik. Penting untuk balik. Untuk mengingat bagaimana dulu. Bagaimana masa-masa kita dulu. Bagaimana dulu kita bersama orang tua. Bagaimana momen kembali ke kampung. Ada orang-orang di sekitar kita. Siapa yang pernah berjasa terhadap diri kita. Ayo balik ke kampung halaman. Itu penting. Penting untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk jadi renungan buat kita. Untuk jadi muhasabah buat kita. Bahwa kita ini bagaimanapun hebatnya seorang anak. Harus menurunkan sayapnya. Apa? Kemuliaannya terhadap di hadapan orang tua. Mungkin kita sudah hebat. Mungkin kita sudah pejabat. Mungkin kita jadi orang sukses. Tapi ketika kita balik kepada orang tua, kita tetap anak kecil. Ketahuilah, orang tua sudah tidak ada. Mungkin kita punya bibi. Kita punya paman. Ayo balik. Ingat, seorang anak masih bisa berbakti meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Dengan cara apa? Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, bersedekah. Dan yang ketiga, yakni berbuat baik kepada kerabat keluarga. Selamat menantikan buka puasa.